Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi yasmudu ilaihi wa qasad wassalatu wassalamu ala khairil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'd. Para sahabat sekalian, dalam rangka wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, saling mengingatkan, saling mewasiatkan dalam hak dan dalam kesabaran. Di saat menjelang pemilu ini, saya akan mencoba bagaimana trik, bagaimana kiat memilih seorang pemimpin bagi kita sebagai manusia yang otomatis sebagai makhluk politik walaupun porsinya berbeda. Sobat sekalian, kita selalu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap berdoa, wala tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa kami Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Itu kuncinya. Tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Doa menurut kaum muslimin adalah sesuatu yang harus dirilkan secara ikhtiar. Artinya doa itu adalah sesuatu yang harus diikhtiarkan dalam kehidupan kita. Karena kita manusia sebagai orang Islam diajarkan untuk sesuai apa yang diinginkan dan apa yang diusahakan. Itulah namanya ihsan. Ihsan itu adalah melaksanakan syariat, melaksanakan fikih, anta'budallaha, tetapi ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, tapi keyakinan kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita beribadah kepada Allah itu, bukan karena siapa-siapa. Termasuk juga dalam memilih seorang pemimpin. Kita sebagai seorang muslim harus ingat kepada pedoman kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di situ dijelaskan kriteria pemimpin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut kepada Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Sekarang kita cek para pemimpin yang akan kita pilih, bagaimana dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya. Apakah di antara ketiga calon pemimpin itu ada yang sudah sesuai? Kita bandingkan ketiga-tiganya, mana yang paling sesuai. Itu dari segi totalitas dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita cek dalam menjauhi segala larangan Allah. Di antara tiga paslon ini mana yang tidak pernah berjudi, mana yang tidak pernah berzina umpamanya, atau mana yang jauh dari kemaksiatan. Oleh karena itu kita sebagai rakyat, kita juga harus ngecek, harus meneliti, harus observasi, harus mencari informasi tentang pemimpin yang akan kita pilih, agar kita tidak salah pilih. Karena kita memilih pun akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
setiap kamu adalah pemimpin, dan tindakan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk dalam memilih seorang presiden dan wakil presiden. Nah, setelah keduanya itu dicek, ternyata ada pada salah satu sifat dari ketiga calon itu, maka marilah kita cek yang kedua, yaitu yarhamuna, sayang kepada rakyatnya. Apa sih sayang itu? Sayang itu perasaan yang tidak mau menyakiti rakyatnya karena menzolimi rakyatnya. Kita lihat kesehariannya. Karena kalau seorang pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, maka tidak akan mau mengecewakan rakyatnya, tidak akan mau menzolimi rakyatnya, tetapi sebaliknya ia akan bersusah payah memberikan keadilan, bersusah payah memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Itu tentang bagaimana cara memilih seorang pemimpin yang merupakan spirit dalam doa yang senantiasa kita panjatkan. Wala tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau berikan pemimpin kepada kami, seorang pemimpin yang tidak takut pada Engkau ya Allah, pemimpin yang tidak taat pada Engkau, dan pemimpin yang tidak sayang kepada kami sebagai rakyatnya ya Allah. Itu spirit doa yang harus kita realisasikan, harus kita laksanakan dengan ikhtiar kita untuk mencapai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sobat-sobat sekalian, dalam memilih seorang pemimpin, jangan disamakan dengan memilih undian. Apa maksud saya? Memilih seorang pemimpin ketika berdasarkan ijtihad kita, berdasarkan pemilihan kita, berdasarkan ikhtiar kita, mencari seorang pemimpin yang terbaik, kemudian kita memilihnya dengan ijtihad itu, maka itu merupakan satu nilai baik, satu nilai positif, satu nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada hubungannya dengan apakah nanti yang kita pilih itu akan jadi pemimpin ataupun tidak. Beda dengan memilih undian. Kalau memilih undian tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk. Yang penting undian yang kita pilih berpotensi untuk menang. Saudara-saudara sekalian, itu tentang hal yang berkaitan dengan memilih seorang pemimpin. Yang ketiga, para sahabat, yang sering ramai diperbincangkan adalah tentang damai. Para sahabat, damai itu adalah akibat dari suatu proses. Insya Allah kalau prosesnya baik, maka akibatnya akan damai. Tapi kalau prosesnya tidak adil, prosesnya menyeleweng, prosesnya penuh dengan kecurangan, damai itu tidak boleh. Kenapa? Harus kita tuntut orang yang bersalah, harus kita tuntut orang yang curang, harus kita tuntut orang yang menyeleweng. Jangan sampai damai itu sebagai kata untuk menutupi keburukan orang-orang yang salah. Ada orang yang memukul kepada saudaranya, kemudian dia bilang, sudah damai aja, gak usah balas. Bukan seperti itu. Ada orang yang mencuri uang maksud saya, kemudian ia ketahuan, dia bilang, sudah damai aja, gak usah lapor. Bukan itu yang dimaksud. Damai adalah satu suasana batin yang ditimbulkan karena proses yang sesuai dengan keinginan. Itulah damai. Jadi insya Allah kalau pemilu dilaksanakan dengan adil, jujur,
langsung, umum, bebas dan rahasia, insya Allah akan terjadi kedamaian itu dengan sendirinya. Karena damai pada dasarnya adalah akibat dari proses yang menjadi penyebabnya. Kurang lebih itu saja yang saya sampaikan mengenai pemilu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak mengajak untuk ke salah satu paslon. Walaupun kita juga punya pilihan masing-masing, itu adalah hak kita, tapi kita enggak mengajaknya kepada memilih salah satu paslon, tapi kita mengajaknya untuk memilih secara jernih berdasarkan pedoman kita sebagai seorang muslim. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.